Check some more. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah hampir kurang lebih sekitar 1-2 bulan gue udah gak aktif lagi dalam konten gue sendiri. Bukan karena sibuk sih ya, tapi karena mungkin guenya aja kali yang terlalu menyibukkan diri sendiri gitu kan. Tapi enggak, kemarin karena memang ada kerjaan yang lagi gue kerjain, dan gue ingin benar-benar fokus dengan kerjaan itu, yang sampai sekarang pun sebenarnya kerjaan itu belum selesai. Bahkan kemarin sempat tertunda juga. Dan mungkin butuh waktu yang cukup lama. Tapi gak apa-apa, gue benar-benar nikmatin banget prosesnya. Dan sebenarnya gue punya banyak banget waktu luang. Tapi gak tahu kenapa waktu luang itu gak pernah gue isi dengan kegiatan konten sendiri. Lagi-lagi gue tuh selalu menyalahkan waktu gitu loh. Gak ada waktu lah, waktunya kurang pas lah. Intinya bener-bener nyalahin waktu deh. Padahal sebenarnya permasalahan itu bukan dengan waktunya, tapi di diri gue sendiri. Karena kenapa? Gue tuh tipe orang yang mudian sekali. Yang apa-apa bener-bener nunggu suasana hati tuh lagi seneng. Atau paling gak ada semangatnya lah untuk melakukan suatu kegiatan gitu. Dan dampak negatif yang bisa gue rasain sekarang adalah gue jadi orang yang kurang bertanggung jawab dengan apa yang gue mulai sejak awal. Gue jadi orang yang kurang konsisten dengan kerjaan sendiri. Bahkan gue jadi orang yang lebih ngegampangin waktu, menunda-nunda pekerjaan, dan itu kan kurang baik ya. Tapi itulah dampak yang gue alamin sekarang. Penyesalan itu pasti ada tentunya. Tapi lagi-lagi gue ingetin buat teman-teman, please banget jangan ditiru. Kalaupun kalian punya sifat yang sama gue, tolong buru-buru deh cari cara gimana caranya mudian itu gak berlarut. Jadi jangan biarin mudian itu tuh selalu ada di diri kita sendiri. Karena itu bahaya banget deh. Gue aja sampai sampai gak nyangka gitu loh. Bener-bener 2 bulan gak aktif sama sekali. Ya karena itu tadi, ngegampangin, mengulur-ulur waktu gitu kan. Cuman dari kejadian ini sih gue bener-bener berpikir ya, oke, kedepannya jangan sampai terulang lagi gitu. Sebelumnya gue sapa dulu nih teman-teman semua. Apa kabarnya teman-teman? Apa kabarnya hari kemarin dan apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari kemarin bisa jadi pelajaran untuk hari ini. Dan mudah-mudahan hari ini bisa jadi yang lebih baik lagi, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan jangan lupa bersyukur intinya. Jangan lupa bersolawat. Dan bagaimana hari esok, cukup jalani apa yang udah ada di pikiran kalian masing-masing. Selagi itu tidak merugikan orang lain, selagi itu memberi dampak positif bagi orang lain, apa salahnya? Karena gue percaya hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Tapi sebelumnya gue minta maaf banget nih buat teman-teman semua. Kalau backsound yang kalian dengar dari podcast kali ini agak sedikit mengganggu telinga teman-teman. Karena apa? Gue ngerasa di sini berisik banget. Padahal gue tuh udah berusaha semaksimal mungkin cari tempat yang menurut gue ini udah cocok nih untuk bikin podcast gitu kan. Gak ada suara apa gitu yang mengganggu. Tapi lagi-lagi suara motor itu masih terdengar. Kadang suara ayam gitu kan. Jadi gue minta maaf banget kalau terdengar suara-suara yang seperti itu yang mengganggu telinga teman-teman. Oke, gak tahu kenapa gue sekarang agak sedikit grogi sih ya, dan gak tahu mau mulai dari mana. Karena 2 bulan itu bener-bener waktu yang cukup lama bagi gue sendiri.
Dan kecuali karena memang ada kegiatan sebelumnya yang berkaitan dengan konten, yang paling tidak 2 minggu sekali gue masih upload atau apa gitu kan. Tapi ini bener-bener pure 2 bulan sama sekali gue nggak aktif dalam konten ini gitu. Dan sekarang gue akan coba lebih aktif lagi, lebih produktif lagi. Mudah-mudahan apa yang gue share ke teman-teman itu bisa memberi pengaruh baik buat kita semua dan bisa menjadi reminder kita masing-masing. Dan podcast gue kali ini, gue agak bingung sih mau bikin judulnya apa gitu kan. Karena apa ya, gak mungkin dong gue mengangkat topik dalam podcast yang tiba-tiba agak serius, sedangkan selama 2 bulan terakhir gue gak aktif, kecuali ada kesinambungannya. Paling enggak 2 minggu setelah gue upload podcast, terus setelah 2 minggu itu, minggu selanjutnya gue upload lagi dengan cerita-cerita yang ada kaitannya dengan podcast-podcast sebelumnya. Tapi karena ini bener-bener 2 bulan gak aktif sama sekali, jadi gue agak bingung sih mau mulainya dari mana, mau ngangkat topik tentang podcast itu tentang apa bagusnya gitu kan. Tapi oke, gue akan coba sharing dalam podcast kali ini yang ada kaitannya dengan kegiatan gue sebelumnya. Yang mudah-mudahan ada pengaruh baik yang bisa kita terima. Dan lagi-lagi gue selalu berusaha untuk membuat podcast yang paling tidak ada sisi positif lah yang bisa diambil. Kasarnya ada faedahnya lah gitu kan. Oke, kali ini gue coba ngebahas dengan topik menjadi sendiri. Menjadi sendiri menurut gue sih cukup tenang sih ya. Bahkan kemarin sempat ada pertanyaan semacam ini ke gue. Kenapa sih gak coba untuk collabs dengan orang lain atau siapa gitu? Kenapa gak coba cerita-cerita pengalaman pribadi yang kaitannya dengan asmara atau apapun itu gitu kan? Oke, gue akan jawab pertanyaan yang kedua ya. Kenapa gue gak cerita pengalaman yang berkaitan dengan asmara? Karena asmara gue kurang baik. Dan gue bukan tipe orang yang untuk share ke teman-teman, gampang cerita ke teman-teman masalah hubungan asmara. Sekalipun itu orang terdekat, gak melulu harus cerita tentang urusan asmara sendiri. Gue lebih tertarik mendengarkan cerita asmara orang lain kebanding cerita gue sendiri. Bahkan kemarin ada juga pertanyaan yang paling ekstrim menurut gue ya di sini. Kenapa gue bilang ini cukup ekstrim? Karena pertanyaan ini cukup menggali-gali informasi tentang gue sendiri. Karena mungkin orang-orang yang mengajukan pertanyaan ini atau teman-teman yang ngajuin pertanyaan ini bisa dibilang ini cukup deket lah sama gue gitu kan. Dan memang sudah lama kenal. Tapi gue gak menyalahkan pertanyaan mereka, karena ya sah-sah aja dong kalau kita pengen nanya gitu kan. Pertanyaan itu, nak kenapa sih menghilang? Nak kenapa sih memilih untuk sendiri? Nak kenapa sih membatasi komunikasi sekarang? Kenapa sih sekarang menjauh? Kenapa sih sekarang lebih tertutup dari yang biasanya? Intinya teman-teman itu nanya, kenapa sih benar-benar menjaga jarak dari yang lain? Oke, gue jawab ya di sini. Karena pertanyaan ini agak sedikit menohok lah ya. Karena gue anggap ini ya benar-benar menggali informasi pribadi.
Sebenarnya gue tidak menghilang. Sebenarnya gue bukan menjaga jarak atau membatasi komunikasi, enggak sama sekali. Karena memang menjadi sendiri untuk saat ini menurut gue ini suasana yang cukup tenang, dan gue suka dengan waktu yang sekarang. Dan gue luruskan ya, sendiri itu sebenarnya bukan pilihan dan bukan juga untuk dipilih. Hanya saja memberi waktu buat gue pribadi nih untuk untuk lebih tahu maunya gue tuh apa sebenarnya. Dan poin pentingnya adalah di sini gue bukan memilih untuk sendiri, tapi hanya saja ingin menjadi sendiri. Karena gue ingin coba hilang dari kebisingan yang biasa gue denger. Karena menurut gue tuh suasana yang kalem, suasana yang tenang, jauh lebih bisa nyenengin hati sendiri. Dan gue ingin coba ngebuat sesuatu yang gue mau. Yang gue mau berdasarkan dengan apa yang gue butuh. Yang mungkin udah gue rencanain jauh-jauh hari. Yang mungkin memang itu udah jadi keputusan sejak lama, tapi baru ada kesempatannya sekarang. Dan otomatis gue ingin ngerjain itu dengan semaksimal mungkin. Dan gak tahu kenapa, gue emang yang lagi pengen bener-benernya menjadi sendiri. Sendiri dengan kesibukan, sendiri dengan kegiatan-kegiatan, atau aktivitas lainnya lah. Yang bisa dibilang ini me time-nya gue gitu. Tapi ya bukan berarti gue tidak butuh bantuan orang lain ya. Butuh tentunya. Tapi konteks yang lebih spesifik menjadi sendiri yang gue maksud di sini adalah gue ingin benar-benar menjalankan satu persatu yang udah lama ada dalam pikiran gue sendiri. Gue ingin ngebuat sesuatu yang bisa nyenengin hati orang banyak. Lagi-lagi gue berusaha untuk memberikan banyak manfaat bagi orang lain, yang manfaat itu bukan hanya bisa dirasain 1 atau 2 hari. Tapi gue ingin bisa dirasain dalam waktu yang panjang gitu loh. Dan gue ingin menjadi sendiri di fase ini, ngebuat diri gue tuh menjadi orang yang lebih open minded lagi terhadap hal-hal yang baru tentunya. Terus lebih ngebuat pikiran ini jauh dari dugaan-dugaan yang mengarah ke negative thinking. Karena terus terang, saat gue memutuskan untuk menjadi sendiri dalam beberapa bulan belakangan tepatnya, itu bukan keputusan yang gampang. Benar-benar menjadi sendiri, menjauh dari kebisingan yang biasa kita dengar, menjadi sendiri yang jauh dari keramaian, menjadi sendiri di tempat yang baru, di tempat yang benar-benar lingkungannya nggak kita kenal sama sekali. Tapi akhirnya gue bisa menemukan apa yang hati gue butuh, bukan apa yang gue mau. Karena apa yang kita mau gak akan ada ujungnya. Tapi apa yang kita butuh bakal berhenti dan fokus untuk menjalani itu dengan tekun. Dan banyak lagi-lagi sebagian orang ngira, bahkan berani menjudge bahwa menyendiri itu membuat kita kesepian. Menyendiri itu ngebuat kita menjadi orang yang gampang sedih. Ya menurut gue sendiri sih, gue tidak menyalahkan berbagai pendapat dari dampak menyendiri itu sendiri ya. Sah-sah aja sih sebenarnya, namanya berpendapat ya kan. Gue nggak menyalahkan asumsi dari berbagai pihak. Tapi di sini karena gue memutuskan untuk menjadi sendiri dan menyendiri lebih dulu, maka gue akan berpendapat menyendiri itu tidak menyedihkan. Justru lebih tahu kapan saatnya waktu yang tepat untuk bersedih karena ulah kita sendiri. Kalaupun ada kesalahan yang kita lakukan
baik itu yang disengaja ataupun yang tidak sengaja, ya kita tahu waktu yang tepat kapan kita harus sedih gitu. Jadi karena gue ngerasa ini me time-nya gue sendiri, gue tahu sisi kelemahan gue di mana, gue lebih tahu kekurangan gue di mana, gue lebih tahu apa yang mesti gue lakukan ke depannya gimana. Jadi gak melulu menyendiri itu kesepian, gak melulu menyendiri itu sedih gitu loh. Karena sepi memang konsekuensi dari keputusan menyendiri yang harus diterima bagi sebagian orang. Tapi menurut gue sepi itu tidak berlaku dengan orang-orang yang sudah siap memilih untuk menjadi sendiri. Dan di sini untuk menutup podcast gue kali ini, gue tidak menyalahkan orang-orang yang berasumsi bahwa menyendiri itu sepi. Enggak sama sekali. Gue hanya bilang sepi itu memang sudah menjadi konsekuensi bagi orang-orang yang belum siap. Tapi bagi orang yang sudah siap, kesepian itu bukan permasalahan utama bagi mereka. Justru mereka sudah mempersiapkan strategi. Kalaupun kesepian itu dialami, paling tidak mereka punya cara. Gimana caranya untuk ngebuat suasana itu jadi rame. Walaupun di lingkungan yang baru. Dan di sini tidak ada kalimat gue yang menyatakan bahwa sendiri itu lebih baik ya. Karena pada dasarnya segala sesuatu itu kalau dijalanin bersama itu jauh lebih baik daripada sendiri. Oke, sampai sini aja mungkin ya podcast gue. Lebih tepatnya podcast kali ini mungkin sedikit banyaknya ada kaitan dengan sharing sih ya. Sharing apa yang gue alami, apa yang gue rasakan. Tapi lebih tepatnya ini curhat sih ya. Curhat dan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Mudah-mudahan ya ada positifnya lah ya yang bisa diambil dalam podcast kali ini. Itu aja sih dari gue. Semoga waktu luang yang teman-teman gunakan untuk ngedengerin podcast gue kali ini tidak sia-sia ya. Karena kali ini lebih tepatnya hanya menjawab pertanyaan temen. Tapi mudah-mudahan ada sisi positifnya yang bisa diambil. Gitu aja dari gue. Salam dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.